Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat permasalahan mobil dari Demak. Penternya Penter kapsul plat S. Plat S. Plat apa ini? Plat G ya. Jadi ini datang beberapa waktu yang lalu. Kondisinya mesin sudah ngobos. Terus mobil ini kita bongkar dengan harapan bisa dibalik linernya. Ternyata setelah kita bongkar, linernya mobil ini bukan liner originalnya, tapi liner cor. Jadi sudah tidak bisa dibalik dan suaranya pun kasar, tek 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 tuh. Nah, ini masalahnya. Saya langsung ini ketika diturunkan mesinnya, shakernya harus diganti loh Pak ya, karena suaranya kasar. Oke, jadi shaker sudah kita ganti, boringnya mau kita sokan lagi, tapi ternyata oleh pemiliknya disuruh mengembalikan ke originalnya saja. Jadi boringnya, linernya minta dipasang yang ori. Jadi biayanya harus double, harus disokkan dulu, terus dipasang liner asli. Sehingga biayanya untuk liner saja itu tembus 6,5 juta. Nah, untuk biaya keseluruhan, akhirnya mobil ini ganti shaker, ganti ring shaker, mengembalikan liner original, dan oli-oli yang bocor, packing, filter oli dan seal semua kita ganti. Biayanya itu tembus 12,5 juta. Akhirnya mobil ini kita rakit, kita hidupkan. Ternyata suaranya tidak seperti yang diharapkan, tapi suaranya masih kasar. Jadi suaranya seperti ini teman-teman. Masih dalam proses pencarian. Ini mobil Penter dari daerah Demak. Masalahnya adalah ngobos. Terus ternyata setelah dibongkar, linernya sudah gentong atau celong. Nah, rencananya mau dibalik seperti mobil-mobil Penter yang lain. Karena umumnya Penter yang lain itu kalau linernya original dan bisa dibalik, itu keberhasilannya mencapai 95% berhasil. Bahkan jauh lebih berhasil daripada diganti dengan liner yang murah-murah. Nah, tetapi sayangnya mesin ini setelah dibongkar, mesin ini sudah acak-adut isinya. Jadi isinya itu sudah bukan liner aslinya, tapi sudah liner cor yang sudah dikolter. Jadi dibalik tidak bisa. Nah, kemarin saran saya disokkan lagi, dikolterkan supaya biayanya murah, 2.500.000 sudah bisa bagus lagi. Nah, tetapi ternyata pemiliknya berkeinginan lain, minta dikembalikan ke originalnya. Jadi harus disok, terus ganti liner lagi, pasang liner lagi. Nah, itu dananya nggak murah ya, dananya habisnya 6,5 itu. Mengembalikan yang asli itu 6,5. Terus ini mesin sudah hidup, ngobosnya sudah bersih, sembuh, tapi sayangnya mesinnya tidak halus, kurang halus. Emang sebelum datang ke sini, sebelum dibongkar, ini mesinnya juga kurang halus, tapi kemarin itu sudah saya ganti shaker, tapi kok tetap kasar, kurang halus. Jadi saya kurang puas. Ini masih kita cari-cari penyebabnya apa. Ini akan kita tukar gigi timingnya dulu. Kalau masih kasar ya terpaksa
kurang halus terpaksa kita cari lagi. Kalau perlu kita turunkan mesinnya supaya benar-benar halus seperti mobil yang lainnya. Karena biasanya umumnya mesin itu kalau sudah dibongkar dan semuanya diganti itu biasanya halus. Nah kalau kurang halus itu apanya? Belum tahu ya, kita bongkar lagi. Kalau nanti ini kita ganti gigi timing, kita coba kan gigi timing masih kasar ya, kita bongkar lagi, kita teliti lagi dari awal. Turun nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus. Yang penting hasilnya bagus dan pelanggan puas. Turun 2 kali tidak bayar 2 kali. Jadi tenang saja, santai saja. Jadi, saya hanya menceritakan kronologinya saja ya. Untuk prosesnya tidak ada, tapi saya hanya cerita saja. Karena ya tidak semua mobil itu bisa kita videokan secara lengkap. Karena semuanya tergantung waktu dan kepadatan antrian. Kalau banyak kerjaan kita nggak sempat ambil video secara detail. Yang jelas masalahnya apa kita ceritakan saja. Jadi mobil ini akhirnya kita bongkar lagi, terus kita teliti satu-satu. Nah ternyata satu dari setang sekernya itu sudah gantian dan bukan original, tapi bosnya itu, bos penseker itu ternyata agak kocak. Jadi yang 3 itu nggak kocak, yang 1 kocak. Nah ternyata itu saja sudah menyebabkan suara ya. Jadi kalau sekernya itu bisa geleng-geleng lah istilahnya, ngeplek. Jadi kalau pen sekernya kocak itu akan menimbulkan suara ketukan, dan suaranya kan juga seperti itu, tek 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 seperti itu. Jadi suara tek tek itu bisa berasal dari seker, bisa berasal dari pen seker. Ini sekernya kita ganti baru, tapi kurang halus. Sebenarnya sih lebih halus daripada sebelumnya. Sebelumnya kasar banget, terus setelah kita ganti seker itu lebih halus. Maaf, setelah kita ganti seker itu lebih halus, tapi menurut saya kurang memuaskan, masih kurang halus. Jadi akhirnya kita turunkan lagi, kita ganti bos pen sekernya 1 biji saja. Ternyata sudah puas hasilnya dan mantap, alhamdulillah. Semua itu emang gimana ya, kita itu juga manusia, jadi kalau ada kesalahan itu pasti. Terkadang kita tidak teliti, kadang lupa, itu wajar karena manusiawi manusia. Yang penting sekarang sudah dibetulkan lagi, hasilnya ini seperti ini suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya setelah kita turunkan lagi mesinnya, kita bongkar, kita teliti, kita cek, ternyata permasalahannya ada di bagian setang sekernya itu 1 sudah gantian. Ternyata setelah kita kocak-kocak itu ada kocak kemarin tidak kelihatan. Jadi bukan masalah spare partnya yang tidak benar, tapi masalah bengkelnya yang kurang benar. Makanya ini kita bongkar lagi, karena bengkel itu juga manusia, kadang juga salah dan lupa. Makanya ini kita bongkar lagi. Pokoknya selagi part itu adalah ori, bagus semua. Kalau sampai tidak memenuhi harapan, tidak berhasil, itu yang salah bukan partnya tapi bengkelnya. Lain halnya kalau spare partnya nggak bagus, misal KW atau yang murah, kalau hasilnya nggak maksimal, itu yang salah spare partnya. Tapi kalau spare part sudah bagus, sudah asli, kalau masih kasar, masih kurang bagus, kurang sesuai dengan harapan, itu bengkelnya yang harus disalahkan. Nah ini sudah kita benarkan lagi, ternyata hasilnya seperti ini. Suaranya sudah halus, kita gas. Groundingnya sudah kita lepas, tadi semrawut gak karu-karuan. Ini sudah kita hilangkan semua. Grounding 5 titik itu tidak ada manfaatnya buat mesin seperti Isuzu Panther. Itu tidak akan mempengaruhi performa mesin ataupun performa kelistrikan, karena sesungguhnya grounding yang dipasang oleh pabrikan itu sudah benar posisinya dan sudah teruji
Jadi tidak perlu menambahkan grounding-grounding yang bermacam-macam yang mengakibatkan semrawut, malah bisa resiko konsleting dan kebakar. Ini nggak perlu, kita lepas, akhirnya kita bongkar. Kabelnya kita lepas ini seperti ini. Tidak perlu memakai grounding-grounding seperti ini. Semrawut akhirnya. Ini malah banyak kabel berkeliaran di sini. Nggak karu-karuan. Ngobos sudah bersih dari kemarin sebenarnya, tapi ini kan karena masanya kan kasar, mesinnya kemarin kurang halus, jadi mesin sudah turun tapi kok kurang halus, jadi kita sendiri pun tidak merasakan kepuasan, sehingga tanpa diminta pun kita sudah tanggap untuk membongkar kembali, untuk memeriksa kembali. Jadi seperti itu.